Delegasi berbagai negara dan organisasi hadir di Teheran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Namun sepanjang sesi penghormatan ada yang menarik yang dilakukan pihak Iran terhadap tiap delegasi, yakni membacakan ayat suci Al-Quran yang menggambarkan hubungan Iran dengan negara tersebut. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. Delegasi Arab Saudi yang tiba di Teheran untuk menghadiri proses pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, menerima sambutan yang penuh kejutan. Delegasi yang dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri, Walid Al-Khariji, disambut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran saat memberikan penghormatan terakhir untuk mendiang Khamenei. Ayat suci yang dikutip dari ayat ke-13 surat Ali Imran dengan terjemahan, "Sungguh telah ada tanda bagimu pada dua golongan yang saling berhadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa jumlah mereka 2 kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan." Ayat yang mengisahkan kemenangan pasukan muslim minoritas atas kaum kafir dalam perang Badar itu memicu spekulasi di media sosial bahwa pihak Teheran sengaja menyindir Riyadh sebagai representasi kubu lawan. Rupanya tak Saudi saja yang disambut dengan ayat Al-Quran, namun juga sejumlah delegasi. Uniknya, tiap delegasi dibacakan ayat yang berbeda, yang diduga menggambarkan hubungan Iran dengan negara dan organisasi yang bersangkutan. Turki misalnya, mendapatkan ayat tentang derajat orang-orang yang pergi berperang yang lebih mulia dibandingkan mereka yang hanya duduk berpangku tangan. Sementara, Lebanon kebagian ayat yang menyindir orang-orang yang enggan berkorban ketika diminta. Delegasi proksi-proksi Iran, Hizbullah, Hamas, dan Houthi juga menerima ayat yang berbeda. Hizbullah dikuatkan dengan ayat agar tidak merasa lemah dan bersedih hati. Hamas dengan ayat yang menghormati orang-orang yang menepati janji mereka kepada Allah. Dan Houthi ayat yang memuji orang-orang beriman karena terus berjuang tanpa menjadi lemah. Ya pemirsa, proses pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei berlangsung hingga Juli mendatang. Jenazah Khamenei beserta sejumlah anggota keluarganya yang gugur diusung di atas sebuah kendaraan khusus menuju ke tempat peristirahat terakhirnya. Lautan rakyat Iran berkumpul untuk mengiringi kepergian mantan pemimpin tertinggi mereka, Ayatullah Ali Khamenei. Dalam proses pemakaman Khamenei, pemerintah Iran menyediakan kendaraan khusus untuk mengangkut jenazah Khamenei dan sejumlah anggota keluarganya yang gugur akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel akhir Februari lalu menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Kendaraan ini menyimpan sejumlah detail unik dan syarat akan simbolisme religius politik yang mendalam. Kendaraan yang digunakan dalam prosesi ini bukanlah mobil jenazah konvensional, melainkan sebuah truk yang dimodifikasi secara khusus. Truk dihiasi dengan ornamen besi tempa yang dirancang khusus menyerupai desain kisi-kisi logam pada makam suci Imam Reza di Mashhad, salah satu situs paling sakral dalam kelompok Syiah. Penggunaan simbolisme ini menegaskan status religius tinggi yang melekat pada mendiang selama hidup Khamenei. Sisi-sisi serta dek kendaraan sengaja dibuat terbuka agar jutaan pelayat yang memadati rute pemakaman dapat melihat langsung peti jenazah sang pemimpin dari jarak jauh sebagai bentuk penghormatan terakhir. Kendaraan ini nantinya akan menempuh perjalanan yang memakan waktu antara 10 hingga 12 jam. Kendaraan akan bergerak perlahan di tengah lautan rakyat dari Kompleks Mushola Agung di pusat kota menuju Bandara Internasional Mer Abad untuk prosesi lanjutan.
Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. 4 orang syahid setelah serangan brutal Zionis Israel menghantam Gaza, Palestina. Sebuah serangan drone penjajah Israel menghantam sebuah mobil di kawasan Al-Mawasi, Khan Younis, Gaza. Akibat serangan ini, Mahmouda Ezzat Sulaiman syahid dan 15 anak-anak terluka. Sementara itu, teroris Israel juga menyerang sebuah apartemen di Tel Al-Hawa, kota Gaza. Serbuan ini menewaskan Muhammad Falah Dokmus dan istrinya serta melukai sejumlah keluarganya. نحن نريد السلام ونحن عزا لا يوجد عندنا ماء لا يوجد عندنا أكل لا يوجد عندنا حرية فلماذا هذا العدل. Sementara itu pemirsa, pejuang Hamas mengumumkan pembubaran pemerintahannya di Gaza, Palestina. Setelah memerintah selama lebih dari 2 dekade, pejuang Hamas mengumumkan pembubaran pemerintah sipilnya di Gaza. Selanjutnya pemerintahan akan diserahkan kepada komite yang merupakan bagian dari Dewan Perdamaian. Langkah ini juga sebagai upaya mendesak penjajah Israel melaksanakan kesepakatan gencatan senjata. Ismail Al-Tawabta, Direktur Kantor Media Pemerintah di Gaza, menyatakan persiapan penyerahan kekuasaan telah disetujui Vakasi dan perwakilan Palestina, kelompok masyarakat sipil dan juga pengamat PBB. Informasi lainnya pemirsa, tim penyelamat internasional masih mencari kemungkinan korban selamat di bawah reruntuhan akibat gempa bumi di negara bagian La Guaira, Venezuela. Sementara keluarga memohon lebih banyak dukungan untuk mempercepat upaya penyelamatan. Tim penyelamat internasional asal Argentina masih bekerja di tengah bangunan yang runtuh dan rusak bersama dengan brigade dari Venezuela dan Swiss. Tim penyelamat ini belum kehilangan harapan menyelamatkan korban gempa kembar Venezuela. Mereka merujuk pada kasus-kasus sebelumnya, di mana orang-orang bertahan hidup dalam waktu lama di bawah reruntuhan gempa. Ha pasado, por ejemplo, en el terremoto de Turquía, se ha encontrado vida 25 días después, porque se ha formado una cápsula de protección, la persona justo tenía líquido cerca y sobrevivió con oxígeno natural que ingresaba por esa cápsula, resistió 25 días. Creo que no recuerdo si era 24 o 25, era más de 20 días fueron. Entonces digo, las probabilidades están, o sea, se va a ir trabajando y se va a ir detectando, y lo importante es que donde se sepa, donde llega algún equipo, a través de algún equipo, como dicen acá que ocurrió ayer, que a través de una sonda que trajeron rescatistas internacionales detectan presuntamente vida, se puede dar por entendido que hay alguna probabilidad. Saat ini tim sangat membutuhkan peralatan yang lebih berat untuk menembus struktur yang runtuh dengan lebih cepat. Data saat ini sebanyak 16.309 orang telah mengungsi dan 6.462 orang diselamatkan dari reruntuhan.